Bapak Ibu Saudara, dalam nama Yesus Kristus kita berjemu lagi untuk menerima firman Tuhan santapan rohani untuk pagi hari ini. Kita mulai dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan segala karunia-Mu boleh kami bangun pagi dari tidur kami dan akan menerima kuasa firman-Mu. Berfirmanlah Allah, hamba-hamba-Mu siap menerima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan menjadi santapan rohani untuk kita pagi hari ini. Tertulis dalam Markus 10 ayat 26 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita saat ini, bahwa orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus menganggap bahwa mereka layak masuk di dalam kerajaan surga. Dia dan mereka memastikan bahwa kami ini adalah keturunan Abraham. Mereka melakukan hukum Taurat. Dan di latar belakangi ada seorang yang datang kepada Yesus menginformasikan bahwa ia sudah melakukan perintah Allah. Dan dia juga bertanya kepada Yesus, apakah yang saya lakukan untuk memperoleh hidup kekal? Tuhan Yesus menjawab orang muda itu, hanya satu lagi yang kurang kamu lakukan. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau beroleh harta di surga. Maka datanglah kepadaku, ikutlah aku. Mendengar itu, seorang muda itu, dia terus pergi dan sedih. Pengorbanan itu terlampau besar baginya. Kejadian ini adalah untuk mempersiapkan para murid Yesus supaya lebih matang, mempersiapkan diri untuk menjadi seorang murid yang harus memberitakan kabar baik. Kemudian datanglah Tuhan Yesus menggunakan kata yang mengajarkan alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk di dalam kerajaan surga. Dengan pernyataan ini, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa mau masuk dalam kerajaan surga, seseorang itu harus menanggalkan harta miliknya untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Membuang segala pikirannya tentang harta, lalu memfokuskan diri untuk memasuki kerajaan Allah. Para pendengar, saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus, jadi siapakah yang bisa diselamatkan? Siapakah yang memperoleh kerajaan Allah? Pertanyaan para murid, orang yang telah melaksanakan perintah Allah itu yang bisa, dan bahkan dia tidak bisa dalam kerajaan Allah. 12 murid Yesus bukanlah orang kaya. Petrus mewakili murid Yesus. Dia berkata, "Kami ini miskin. Kalau orang kaya yang saleh saja sukar masuk dalam kerajaan Allah, bagaimana dengan kami, orang yang miskin ini?" Sampai di sini murid Yesus masih belum menyadarkan diri, belum menyadari betapa beratnya untuk syarat-syarat masuk dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus
memberikan sesuatu untuk bisa mengerti murid-muridnya. Yang tidak mungkin bagi orang, tetapi mungkin bagi Allah. Untuk menyelamatkan seseorang harus diubah. Dan mereka harus benar-benar meninggalkan hal-hal yang duniawi. Harus diganti dengan cinta akan tentang kerajaan surga. Inilah prinsip daripada Tuhan kita yang mau kita terima. Tuhan Yesus menawarkan, hiduplah dan kembalilah kepada Allah, maka kamu akan diselamatkan. Saudara-saudara, biarlah kita benar-benar meninggalkan segala sesuatu yang di dunia ini, bahwa yang di dunia ini akan lenyap dan akan musnah, dan kita akan mencapai kerajaan Allah. Berfokuslah untuk benar-benar bersama dengan Allah, maka kita akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami santap untuk kekuatan bagi kami, supaya kami benar-benar mau bersama-Mu Tuhan di setiap langkah kehidupan kami, supaya kami jangan sia-sia untuk dapat menerima kerajaan surga nantinya. Ajar kami, bimbing kami untuk berserah tetap kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.